Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat di sini bisa mencakup manfaat agama maupun manfaat dunia. Bisa mencakup manfaat akhirat, yaitu ilmu agama, atau manfaat dunia, misalnya ilmu yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang untuk mencari kerja. Awaladin salihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan anak soleh? Bukankah anak yang tidak soleh, anak yang tukang maksiat juga kadang mendoakan orang tua? Betul. Anak yang tidak soleh juga kadang mendoakan orang tua. Namun anak soleh ketika berdoa dia lebih bersemangat, dia lebih serius, dia lebih sering, intensitasnya lebih banyak untuk mendoakan orang tuanya dibandingkan anak yang tidak soleh. Sehingga awaladin salihin yad'ulah, sifat soleh di sini adalah untuk menjelaskan keseriusan yang dilakukan oleh sang anak ketika mendoakan kedua orang tuanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ada satu catatan tentang hadis ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa 3 jenis pahala yang terus mengalir yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia meninggal dunia, semuanya dimiliki oleh seorang ulama yang mendakwahkan ilmunya. Yang pertama, sedekah jariyah. Dan bagian dari sedekah jariyah adalah sedekah ilmu. Sehingga kita mengajarkan kepada orang lain, itu sama dengan kita bersedekah kepada orang lain. Makanya kita tidak boleh pelit ilmu. Kita sampaikan apa yang kita tahu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jelas ini. Ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Dan termasuk di antara anak soleh adalah anak karena hubungan agama, yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-bunuwah ad-diniyah. Anak karena hubungan agama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum." Aku itu seperti bapak kalian, karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga para murid adalah anak bagi gurunya. Dan doa murid kepada guru termasuk bagian dari doa seorang anak kepada orang tuanya. Karena itulah seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah melupakan dalam kegiatan sholatku untuk berdoa, memohon ampun kepada 3 orang. Untuk diriku sendiri, untuk kedua orang tuaku, dan untuk Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Sehingga beliau memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk dirinya. Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Wali Syafi'i, dan untuk Imam Syafi'i. Dan itu beliau rutinkan dalam setiap salat yang beliau kerjakan. Rabbi gfirli wali walidayya wali Syafi'i. Rabbi gfirli wali walidayya wali Syafi'i. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan ampunilah Imam Syafi'i. Anda kalau misalnya merasa sangat berhutang budi dengan Ustadz Fulan, dengan Ustadz A, dengan Ustadz B. Karena sebab dakwah Ustadz ini, saya bisa mengenal berbagai macam ilmu agama. Karena sebab dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, saya bisa mengetahui banyak hal yang dulunya saya tidak ketahui. Bahkan di antara kita ada yang hijrah. Berhijrah setelah kita mendengarkan dakwah dari sang ustadz. Maka jangan lupa mendoakan sang ustadz. Kalau kita tidak bisa memberikan apapun kepada mereka, saya nggak bisa ngasih sesuatu yang berharga. Maka jangan lupakan untuk memberikan yang paling berharga bagi seorang mukmin, yaitu lisan doanya. Karena itulah silahul mukmin, itulah senjatanya mukmin, sehingga dia bisa gunakan untuk kebaikan. Dia bisa anugerahkan hadiah kepada orang yang berjasa baginya.
untuk kedua orang tuanya, untuk para gurunya, atau teman-temannya yang memberikan jasa kepadanya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baginya.